Shalom semua, kembali lagi di reminder buat hari ini. Sebelum kita mulai dengar firman Tuhan, saya akan sharing beberapa firman Tuhan buat kita semua. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, kami mengucap syukur. Kami semua ada sebagaimana ada semua karena anugerah Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan siang hari ini. Roh Kudus mengurapi kami dengan urapan yang baru, berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya mau menyampaikan dari 1 Korintus 13 ayat 4. Saya bacakan buat kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Kasih itu adalah bahasa surga, ya. Itu salah satu bahasa yang diajarkan oleh Tuhan buat kita. Kita mungkin sudah sering dengar tentang kasih, tapi kita nggak tahu bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita. Bentuknya tuh seperti apa kasih itu? Ya kan, seperti kalau kita melihat suatu benda berbentuk persegi empat, yaitu berbentuk persegi empat. Tapi kalau kasih itu tidak berbentuk, ya hanya masih itu sesuatu yang seperti sangat abstrak, tapi dampaknya itu sangat besar buat kehidupan kita. Kita ingat bahwa firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Untuk siapa? Untuk kita semua, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka boleh diselamatkan. Ya, jadi kasih yang dari Tuhan itu bentuknya jadi dalam apa? Dalam pengorbanan. Itu salah satu bentuk ya kasih yang Tuhan ajarkan buat kita semua. Nah, hari ini kita belajar bahwa kasih itu sabar. Sabar itu bentuknya seperti apa? Segitiga kah? Bentuknya persegi empat kah? Bentuknya lonjong? Gak ada yang tahu, ya kan? Tapi kasih itu bisa dirasakan. Nah, kalau kita bicara tentang kasih, kasih adalah satu keputusan. Keputusan, bukan perasaan. Ingat bahwa kasih itu bukan perasaan. Oh, saya suka nih sama si A, hati saya berbunga-bunga. Itu perasaan. Ya, perasaan bisa berubah kapan saja, tergantung suasana hati, tergantung lawan bicara kita. Kalau dia baik sama kita, kita mungkin bisa merasa, wah, ini orang baik banget sama kita. Tapi ketika orang itu berbuat tidak baik buat kita, kita juga akan merasa sebaliknya, kita juga akan gak suka sama dia. Itu namanya perasaan. Sementara Tuhan ngajarin kita kasih, bukan tentang perasaan. Kasih itu diimplementasikan dalam kehidupan dalam bentuk suatu keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk melakukan firman Tuhan. Contoh, Tuhan bilang kita disuruh mengampuni. Itu bentuk kasih, ya. Kita memutuskan untuk mengampuni. Kita memutuskan untuk melupakan ya kesalahan yang orang lain perbuat dalam kehidupan kita. Jadi kasih itu adalah satu keputusan, sama seperti Tuhan memutuskan meninggalkan surga turun ke dunia untuk mencari kita manusia. Ya, bukan Tuhan di awan-awan, tidak, tapi Dia melakukan itu. Jadi itu bentuk daripada kasih itu. Nah, surga itu punya bahasanya sendiri, yaitu bahasa kasih itu. Kita anak-anak Tuhan diajarkan tentang bahasa kasih itu. Salah satunya kasih itu adalah sabar. Sabar. Kita menunggu teman kita. Ya, nunggu janjian jam 10, tapi dia datang jam 1 atau jam 2. Kita memutuskan apakah kita mau menunggu atau kita mau pergi meninggalkan dia. Kita memutuskan apakah kita akan marah-marah waktu dia datang, atau kita memutuskan untuk memaafkan dia. Ya, itu keputusan, itulah kasih. Jadi kasih itu bukan perasaan. Kalau kalian selama ini berpikir bahwa kasih itu adalah perasaan, itu salah, kurang tepat. Tapi kasih itu adalah satu keputusan. Keputusan yang harus kita buat dalam hidup kita. Orang tua kita mungkin tidak menganggap kita, tidak memberikan pujian kepada kita, tapi kita memutuskan untuk mengasihi orang tua kita. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi, menghormati orang tua kita. Itu adalah keputusan.
Jadi bukan karena engkau merasa sakit hati, kecewa dengan orang tua, kemudian sudah gitu, karena penuh dengan perasaan. Iblis suka bermain di area perasaan. Makanya banyak anak-anak muda suka diperdaya dengan perasaannya. Hari ini dia merasa happy, dia merasa galau, dia akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena mengikuti perasaan, tapi tidak mengikuti kata kasih itu, tidak mengikuti bahasa kasih itu. Ingat bahwa bahasa kasih itu adalah keputusan kita untuk melakukan firman Tuhan, keputusan kita untuk mengampuni, keputusan kita untuk taat sama firman Tuhan. Itu adalah bahasa kasih, yaitu bahasa surga yang Tuhan berikan buat kita semua, tidak terkecuali. Dan bahasa itu diakui oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Kasih yang bisa mempersatukan manusia, kasih yang bisa mempersatukan keluarga yang berantakan, kasih yang bisa menerima kita semua orang-orang berdosa ini supaya boleh layak datang di hadapan Tuhan. Kalau bukan kasih, kita semua nggak ada hari ini. Tapi kita bersyukur kasih yang Tuhan berikan buat kita, yaitu satu keputusan besar yang Tuhan lakukan untuk mati di kayu salib. Tuhan pernah merasakan galau nggak? Pernah. Waktu dia ada di Taman Getsemani, dia di situ galau. Dia bilang sama Tuhan, ya kalau boleh ini berlalu gitu ya. Itu dia galau, sama seperti kalian. Mungkin ada yang galau, ya kalau boleh Tuhan janganlah seperti ini. Tapi Tuhan itu memutuskan untuk taat apa yang Bapa perintahkan kepada dia, apa yang menjadi visi yang sudah Bapa taruh buat dia supaya dia datang ke surga. Dia memutuskan untuk taat. Jadi sekali lagi ingat bahwa kasih itu adalah keputusan untuk kita melakukan firman Tuhan, keputusan untuk kita melayani, keputusan untuk kita memberi, keputusan untuk apa? Untuk lemah lembut. Lemah lembut itu bukan hanya sekedar bicara manis-manis, bukan, tapi keputusan berbicara lemah lembut. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Bapa kita itu juga lemah lembut sama kita. Jadi kita memutuskan untuk dengan lemah lembut kita bisa mengasihi orang lain, dengan lemah lembut kita bisa melayani orang lain yang sebenarnya dia begitu membuat kita terluka. Itu adalah satu keputusan. Jadi ingat sekali lagi bahwa kasih itu adalah keputusan yang harus kita buat setiap hari di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mau itu kalian di sekolah, mau kalian di tempat kuliah, ingat tiap hari kita sedang memutuskan kasih, ya, memutuskan untuk melakukan kasih dalam hidup kita. Jadi jangan bingung itu kasihnya tuh seperti apa ya. Kasih, ingat bahwa kasih itu adalah sebuah keputusan untuk taat melakukan firman Tuhan. Itulah kasih. Itu yang bisa saya share buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua, dan saya berdoa supaya dimanapun kalian ingat bahwa saya harus memutuskan untuk melakukan firman Tuhan sebagai bentuk kasih saya kepada Tuhan dan kasih saya kepada sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami belajar tentang kasih. Kasih itu bukan tentang perasaan kami, tapi kasih itu adalah satu keputusan yang harus kami lakukan. Keputusan kami untuk melakukan firman Tuhan, karena kami tahu Tuhan sudah melakukan itu di atas kayu salib. Ketika Tuhan memutuskan turun dari surga ke bumi ini, bahkan mencari kami semua orang berdosa, maka Tuhan memberikan tubuhnya, nyawanya di atas kayu salib. Suatu keputusan yang besar yang dilakukan buat kami, sehingga kami semua boleh diselamatkan. Dan mulai hari ini kami juga mau belajar memutuskan untuk melakukan kasih itu dalam kehidupan kami. Setiap hari ajar kami untuk hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.